Bapak Ibu yang berbahagia, kita buka acara webinar Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Tengah, seri pertama dengan tema pengembangan layanan berbasis aplikasi. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara webinar pada pagi hari ini akan berjalan lancar tanpa halangan apapun. Yang kedua, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Pokjawas Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu diharap duduk tegap di depan layar monitor. Monggo untuk petugas. Sekarang nanti buka ya jangan itu. Benar-benar dari sini. Eksistensi dirimu, aktif kreatif kritis. Kenapa jenengan yang membawa operator? Astra? Ini kan pertama, Lepas Astra, tapi karena tiga itu sekarang malah rendah. Tapi kan apa? Nggak pulang HP Pak Ade. Serang gula saya yang ketiga. Tunjukkan eksistensimu, keteladanan ciri khas dirimu. Maka saat itu hebat bermartabat, mencetak guru yang berinovasi. Wujudkan pengawas yang bergengsi. Supervisi akademik itu tugas utama. Lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama. Ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya. Satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayolah sisi operasi, keteladanan ciri khas dirimu. Maka saat itu hebat bermartabat, mencetak guru yang berinovasi. Wujudkan pengawas yang bertimu. Supervisi akademik itu tugas utama. Lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama. Tingkatkanlah kompetensi dirimu menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya. Satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayo berkarya.
Halo Pulut, Mohon Pulut di-mute. dilanjut. Nggih. Tidak ketok wong Mohon yang lain di mute. Selanjutnya kami lanjutkan nih Bapak Ibu pengawas. Acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Haji Sukanto SAG MPDI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, sahabat-sahabat semua pengawas madrasah yang saat ini berada di room Zoom meeting. Pertama, marilah kita selalu bersyukur atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga di bulan Ramadan ini kita tetap dapat melaksanakan peningkatan kompetensi dan sekaligus kinerja kita sebagai pengawas madrasah. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sebagai panutan dan sekaligus sebagai teladan kita semua untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat semua yang kami hormati, alhamdulillah untuk seri pertama pelaksanaan webinar Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Tengah dapat terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan webinar untuk seri-seri berikutnya dapat kita laksanakan dan sekaligus ini sebagai area dan juga arena kegiatan peningkatan kompetensi kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi, setiap pengawas madrasah dituntut memiliki kemampuan tertentu yang berbeda dengan tenaga kependidikan lainnya. Kemampuan tersebut adalah kompetensi. Sesuai dengan regulasi yang ada, di mana PMA nomor 2 tahun 2012 menegaskan bahwa pengawas madrasah harus memiliki 6 kompetensi minimal. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi supervisi manajerial, yang ketiga supervisi akademik, kemudian yang keempat adalah evaluasi pendidikan, yang kelima penelitian dan pengembangan, serta kompetensi yang terakhir adalah kompetensi sosial. Dengan 6 kompetensi tersebut, seorang pengawas madrasah diharapkan dalam menjalankan tugasnya, ia mampu bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bukan hanya sekedar persepsi dan juga hanya sekedar pendapat personal, tetapi setiap langkah, kegiatan, tugas, dan fungsi seorang pengawas didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah yang memang tersistematis dan juga terstruktur. Untuk dapat melihat dengan mata yang tajam terhadap permasalahan-permasalahan tentang peningkatan mutu pendidikan, maka pengawas madrasah harus mampu mengelola pelaksanaan supervisi sampai pada tahapan menafsirkan dan merencanakan tindak lanjut. Maka disinilah kompetensi penelitian dan pengembangan berbicara dan menjadi landasan dalam berpikir serta menentukan langkah selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat indikator-indikator kompetensi sesuai yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang kompetensi, ada satu indikator yang perlu kita pahami bahwa pengawas madrasah harus mampu mengolah dan menganalisis data hasil pelaksanaan supervisi pendidikan, baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
Jadi ketika kita melakukan tugas dan fungsi, ketika kita melakukan supervisi, baik itu supervisi akademik maupun supervisi manajerial, dari pelaksanaan tugas dan fungsi itu kita harus mampu mengolah dan juga menganalisis terhadap data yang kita peroleh melalui instrumen yang kita gunakan pada saat kita melaksanakan tugas tersebut. Setiap hari kita bergelut dengan supervisi akademik dan juga supervisi manajerial. Dan pada saat itu juga alat yang kita gunakan adalah instrumen. Dari instrumen yang kita gunakan pastilah kita akan memperoleh data. Lantas data ini menjadi bahan untuk kita kaji. Pada tahapan ini sebenarnya kita semua sebagai pengawas madrasah, kita sudah melangkah satu tahapan. Di samping kita sebagai pengawas madrasah, sebenarnya kita adalah seorang peneliti. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah data yang kita peroleh dari pelaksanaan supervisi itu melalui instrumen yang kita gunakan menjadi data yang bermakna atau tidak? Ini adalah pertanyaan besar dan ini menjadi PR bagi kita semua. Dari data yang kita peroleh melalui instrumen yang kita gunakan, data itu menjadi data yang bermakna atau tidak. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita menjalankan tugas baik saat supervisi akademik maupun manajerial, sebenarnya yang kita lakukan adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data dan informasi untuk memecahkan masalah praktis yang terjadi di lingkup madrasah. Ini adalah tugas pengawas madrasah. Dan sekaligus yang kita lakukan adalah supervisi, baik itu akademik maupun manajerial, tetapi didasarkan pada kaidah ilmiah, yaitu kita mengumpulkan, kemudian mengolah, kemudian menafsirkan dan menyimpulkan data dan informasi. Setelah kita simpulkan, maka akan ada tindak lanjut dalam rangka untuk memecahkan masalah praktis yang terjadi di madrasah. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah kondisi empiris yang menggambarkan apa adanya yang terjadi di lapangan. Dengan proses-proses demikian, maka hasil yang kita peroleh adalah kondisi yang memang real, kondisi empiris yang objektif yang terjadi di madrasah kita. Harapannya adalah dengan data yang objektif tersebut, kita bisa berkontribusi pada perbaikan mutu dan layanan pendidikan madrasah. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menempatkan diri kita sebagai seorang pengawas madrasah dan juga sekaligus kita mempunyai tugas untuk meneliti, kita mempunyai tugas untuk mengumpulkan data, kemudian mengolah, menafsirkan, dan sekaligus menyimpulkan data itu. Dan juga kita harus mampu untuk menentukan tindak lanjut kita dalam upaya untuk perbaikan. Dan dari proses yang kita lakukan, kita bisa mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam rangka untuk pengembangan madrasah. Pada kesempatan ini kita nanti akan dibantu oleh Pak Husnuddin dari aplikasi yang beliau lahirkan. Mudah-mudahan melalui webinar ini kita bisa mengambil sisi positif dan tentunya terus berkolaborasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas madrasah di Jawa Tengah. Demikian prakata yang kami sampaikan. Selamat mengikuti dan mohon maaf lahir batin. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Tengah. Semoga dengan motivasi dari Pak Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Tengah, pengawas Jawa Tengah bisa menjadi lebih hebat, bisa meningkatkan mutu, memperbaiki mutu pendidikan di madrasah kita se-Jawa Tengah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi webinar, kami mohon izin untuk membacakan tata tertib mengikuti
webinar. Yang pertama, peserta wajib, Bapak Ibu wajib mematikan mikrofon selama webinar. Mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan wajib tunjuk jari dengan cara menombol raise hand pada aplikasi Zoom. Bagi peserta yang tidak mendapatkan waktu bertanya secara langsung, bisa menuliskan pada kolom chat. Yang terakhir, peserta wajib mengisi link daftar hadir yang nanti akan dibagikan di akhir acara melalui chat di Zoom meeting. Demikian untuk tata tertib mengikuti webinar. Selanjutnya yaitu penyampaian materi webinar dengan tema pengembangan layanan pengawasan berbasis aplikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Husnudin MPD. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke Pak Husnudin. Monggo Pak Husnudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan Ketua kita, Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Suyanto, beserta sekretarisnya yang hari ini menyempatkan diri untuk menjadi host pada acara ini. Kemudian kepada rekan-rekan dalam kepengurusan yang baru, khususnya yang menjabat di bidang perencanaan program dan evaluasi, yang pada hari ini bersama-sama mensukseskan acara ini. Yang saya hormati juga rekan-rekan seluruh pengawas madrasah se-Provinsi Jawa Tengah, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan taufik hidayahnya dalam kesempatan hari ini kita dapat berwebinar lewat Zoom meeting. Mudah-mudahan acara ini mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokjawas Provinsi yang pada hari ini memberikan kesempatan kepada kami untuk menyajikan apa yang sedikit saya pahami tentang kegiatan pengembangan layanan kepengawasan melalui kegiatan melalui aplikasi. Mudah-mudahan aktivitas ini juga dapat menginspirasi bagi pengembangan kegiatan-kegiatan kepengawasan yang lainnya. Mungkin sebetulnya banyak hal yang perlu dikembangkan dalam layanan kepengawasan. Tadi sudah disampaikan dalam pengantar Pak Haji Suyanto. Namun setidaknya Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan pengembangan itu diharapkan dapat mewarnai aktivitas tugas-tugas kita di dalam kegiatan kepengawasan. Mohon izin dulu Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya share screen dulu apa yang akan kami share screen dulu ya Pak Bu. Ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi kali ini kami berupaya menyajikan upaya pengembangan instrumen supervisi, instrumen yang belum lama ini sedang viral dan diupayakan untuk segera diimplementasikan dan dipedomani di dalam kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Setidaknya Bapak dan sekalian, aktivitas kita melalui kegiatan supervisi akademik dan manajerial itu yang kita
tumpukan dalam tugas kita melalui pembinaan, pemantauan, dan penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional dapat kita wujudkan dalam bentuk laporan. Tadi sudah dapat disampaikan di dalam pengantar oleh Pak Haji Suyanto bahwa aktivitas kita di dalam pelaksanaan kegiatan kepengawasan bukan hanya sekedar datang kemudian untuk menyampaikan mengumpulkan data saja, tetapi banyak hal yang perlu dilaksanakan oleh kita. Misalnya di dalam kegiatan pembinaan kita terbagi ada pembinaan akademik dan ada kegiatan manajerial. Di dalam kegiatan akademik ini ada upaya kita untuk dapat mencari informasi-informasi yang sebaik mungkin dari kegiatan itu. Oleh karena itu, terkait dengan perubahan yang saat ini terjadi, terkait dengan KMA nomor 624 tahun 2021, yang melalui KMA tersebut ternyata kegiatan pengawasan supervisi akademik itu mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut adalah perubahan yang tadinya dimulai bahwa kegiatan supervisi itu kita cukup memberikan angka atau tanda centang, tetapi saat ini diberikan kegiatan deskriptif atau kualitatif. Kegiatan deskriptif kualitatif itu memberikan peluang kepada kita untuk dapat berimprovisasi dan setidaknya kita dapat memberikan penilaian yang lebih detail di dalam kegiatan tersebut. Sehingga format kualitatif ini memiliki kelebihan-kelebihan tentang data yang kita peroleh, yakni kelebihannya adalah lebih realis dan lebih mendetail. Namun demikian, terkadang upaya kita di dalam melaksanakan deskriptif itu sering mengalami kesulitan, terutama di dalam untuk kita mendapatkan identifikasi data, apalagi ketika kita melaksanakan deskriptif, tetapi kita belum berupaya untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang muncul di dalam instrumen tersebut. Maka setidaknya ketika kita tidak bisa mengidentifikasi, maka potensi supervisor untuk tidak konsisten di dalam merumuskan deskripsi itu akan semakin besar, yang pada akhirnya ketika deskripsi kita itu terlalu bias, nanti akan menimbulkan bahwa kita akan mengalami kesulitan di dalam membuat laporan. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini, kegiatan untuk mengimplementasikan KMA 624, insya Allah sebagian rekan-rekan pengawas sudah ada yang melaksanakan, dan ini apa yang kami temukan dalam kegiatan implementasi 624 itu ternyata ada beberapa kesulitan yang barangkali juga dialami oleh rekan-rekan. Di antara kesulitan-kesulitan itu adalah kesulitan di dalam menentukan indikasi terhadap aspek yang diamati. Jadi di dalam aspek yang diamati itu kadang kita mengalami kesulitan mengindikasikan. Ketika kita gagal membuat indikasi, itu nanti kita akan menjadikan deskripsi yang kita buat itu akan semakin bias. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan instrumen yang kita buat, kemudian kita tulis secara manual dan kita isi secara deskriptif, itu kadang-kadang space atau kotak yang tersedia itu tidak mencukupi. Dalam hal ini kemudian akan menyebabkan kita mengalami kesulitan, atau apa yang akan kita deskripsikan itu tidak bisa komprehensif. Kemudian selanjutnya ada kesulitan selanjutnya yang belum kita sadari, yakni adalah ketika kita telah melaksanakan pembuatan deskripsi, kemudian kita akan menyusun laporan, tentu kita harus dapat mengidentifikasi, melaksanakan pemetaan, mengolah hasil data seluruh guru yang kita supervisi.
Dan ini di lapangan, ini ternyata banyak rekan-rekan pengawas yang menyupervisi itu lebih dari 60 atau batas normal kita melaksanakan supervisi. Ketika kita melaksanakan pengolahan data dengan jumlah guru yang begitu besarnya, ini kadang-kadang kita akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan identifikasi aspek-aspek mana yang sudah kita tulis di dalam instrumen itu. Ini barangkali yang melandasi kami kemudian melihat ini. Ini di dalam slide yang saya tayangkan ini menggambarkan apa yang berupa instrumen yang kami laksanakan. Ini begitu sempitnya. Ketika begitu sempitnya seperti ini ya kadang-kadang kita untuk mendeskripsikan dan kita mempunyai temuan atau data yang banyak, tetapi kotaknya sedikit kayak gini sehingga kita tidak bisa memberikan deskripsi secara komprehensif. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu kemudian kami mengupayakan mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dengan memanfaatkan komputer, dan pemanfaatan komputer ini itu selaras dengan prinsip yang diberikan di dalam KMA nomor 624 bahwa prinsip daripada pelaksanaan supervisi akademik adalah praktis. Praktis artinya di situ juga dikemukakan bahwa praktis artinya bisa tidak menyulitkan guru dan menggunakan media yang dapat mempermudah. Oleh karena itu kemudian kami berpikir bahwa ada media-media tertentu yang dapat mempermudah kinerja kita di dalam melaksanakan kegiatan supervisi ini. Di antaranya adalah penggunaan Microsoft Excel. Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang digunakan untuk yang biasa digunakan untuk mengubah atau mengolah sebuah data yang dengan otomatis melalui berbagai bentuk, ada rumus, ada perhitungan, ada pengolahan data, ada pembuatan tabel dan sebagainya. Terkait dengan jumlah guru yang binaannya banyak, itu nanti perlu dianalisis. Lah, analisis yang begitu banyak terhadap data guru yang kita temui di dalam kegiatan supervisi, ini nanti akan lebih efektif apabila kita menggunakan data supervisi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu kemudian kami berupaya untuk dapat menyajikan satu aplikasi yang barangkali dapat mempermudah kinerja Bapak dan Ibu sekalian di dalam kegiatan supervisi. Ada beberapa manfaat, di mana yang pertama, kegiatan supervisi dengan menggunakan aplikasi ini akan lebih praktis. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak menggunakan aplikasi atau tidak menggunakan rumus-rumus tertentu di dalam Excel, biasanya kalau kita simpan dalam bentuk digital, itu kita memerlukan tempat yang kadang-kadang kita sendiri tidak lupa menempatkannya di mana atau kacau. Atau ketika kita mengumpulkannya dalam bentuk kertas dan lembaran-lembaran, dan juga kadang-kadang sering terselip kemana-mana. Tetapi dengan aplikasi ini akan data yang kita peroleh akan dijadikan satu file sehingga seluruh kegiatan supervisi yang kita laksanakan itu ya ada di file tersebut. Kemudian yang ketiga, data hasil supervisi ketika kita melaksanakan supervisi dan menggunakan aplikasi ini itu siap cetak, sehingga ketika kita menyelesaikan kegiatan supervisi itu terlaksana atau pengamatan itu terlaksana, kemudian kita berikan kepada operator di madrasah tersebut untuk dicetak, dan kita sudah siap menerima cetakan yang siap untuk kita review. Setidaknya kegiatan review di dalam kegiatan supervisi tersebut sudah dilakukan menggunakan data-data yang sudah siap atau yang sudah kita cetak melalui aplikasi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah muka daripada bentuk aplikasi yang kami kembangkan. Nah, Bapak dan sekalian, aplikasi ini itu adalah dalam rangka untuk membuat kita mudah untuk melaksanakan kepengawasan dengan menggunakan KMA 624.
Di dalam KMA 624 ini ada 3 hal. Ada tiga hal yang kita kembangkan. Yang pertama adalah rencana pembelajaran, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Di lapangan itu kadang-kadang rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran itu dilaksanakan secara terpisah. Tetapi kadang-kadang ada pula pengawas yang melaksanakan kegiatan kepengawasan, mungkin karena guru binaannya banyak, itu disatukan ya rencana pembelajaran, ya pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, sehingga pelaksanaan supervisinya dilakukan secara komprehensif. Nah, oleh karena itu Bapak dan sekalian, ini gambaran sementara sebelum saya nanti buka aplikasinya. Jadi di dalam aplikasi itu kami cantumkan ada tiga data. Yang dimaksud data di sini itu adalah data guru binaan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ada data perencanaan, ada data pelaksanaan, dan ada data penilaian. Maksudnya data guru binaan yang disupervisi dalam hal perencanaan, data guru binaan yang disupervisi dalam pelaksanaan pembelajaran, dan data guru yang disupervisi dalam penilaian pembelajaran. Nah, Bapak dan sekalian, selanjutnya apabila kita mengisi data perencanaan, ini kapan kita isi? Kita isi adalah ketika kita melaksanakan supervisi terhadap guru tersebut. Artinya begini, guru yang akan kita supervisi itu namanya dimasukkan. Lah, guru yang masih lama atau mungkin belum saatnya disupervisi, tidak usah dimasukkan dulu. Kayak gitu Bapak dan sekalian. Nah, selanjutnya apabila kita akan melaksanakan supervisi di dalam perencanaan pembelajaran, maka selanjutnya kita kliknya adalah yang sebelah sini. Ini kotak yang sebelah sini. Kotak yang sebelah sini itu adalah hal-hal yang terkait dengan perencanaan semuanya. Ada 11 kotak, ada aspek-aspek yang disupervisi. Nah, Bapak dan sekalian, di sana sudah ada indikator-indikatornya. Bagaimana indikator-indikatornya nanti kita buka ketika kita membuka aplikasinya. Kemudian setelah data ini kita nilai berdasarkan temuan kita, maka kemudian langsung nanti akan menjadi data perencanaan di sini, atau sudah menjadi instrumen yang sudah terisi, sehingga begitu mudahnya kita memasukkan ini. Dan jangan lupa nanti pengawas juga diberikan keleluasaan, sebab indikator-indikator yang tersedia di dalam aplikasi ini itu walaupun kami kemarin itu rancang dengan menggunakan berbagai masukan, saya juga sudah mencoba melihat instrumen akreditasi dan sebagainya untuk menyeimbangkan supaya indikator-indikatornya itu dapat memenuhi apa kebutuhan madrasah di dalam guru di dalam pengembangan. Maka kami kemarin banyak mencari masukan-masukan dari beberapa referensi. Nah, tetapi nanti apabila indikatornya ini dirasa kurang cocok bagi Bapak dan Ibu sekalian, ini Bapak dan Ibu sekalian diberikan keleluasaan untuk memperbaiki indikator-indikator itu. Itulah yang menyebabkan di dalam penyampaian ini kami merasa mantap bahwa suatu ketika aplikasi ini akan berkembang. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami juga telah menyimulasikan kegiatan ini kemarin di lapangan, bahwa ketika kita datang ke madrasah kayak gini ya Pak Bu ya, ini yang kami contohkan ini adalah simulasi untuk kegiatan supervisi akademik dengan menggunakan metode kunjungan kelas. Di dalam kelas ini komputer atau laptop, kita sudah membawa aplikasi ini ke dalam kelas. Nah, ketika di dalam kelas ini itu indikator-indikator proses kegiatan pembelajaran itu kita tinggal membandingkan antara pemenuhan indikator yang ada di dalam aplikasi dengan keterlaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru.
Maka nanti kita tinggal mengklik-klik saja sesuai dengan kode yang akan kita buat. Lah, kode apa yang akan kita masukkan? Nanti kita buka di dalam aplikasi. Selanjutnya Bapak dan sekalian, setelah pelaksanaan kegiatan ini, maka kita langsung bisa print. Nah, ini jadi kegiatan pembelajaran selesai, pengamatan kita terhadap guru selesai, maka kita tinggal menyerahkan hasil pengamatan kita ini kepada operator. Setidaknya bisa dicetak menjadi 2 lembar. Lembar yang pertama kita berikan kepada gurunya, dan lembar yang kedua kita gunakan untuk sebagai arsip kita. Nah, selanjutnya berdasarkan instrumen yang kita peroleh ini, maka kemudian kita review kegiatan tersebut dengan guru yang tadi telah melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Dan ini adalah contoh daripada hasil aplikasi yang kita buat. Bapak dan sekalian, selanjutnya itu nanti akan berjalan terus-menerus, kegiatan-kegiatan itu sebagai tugas kita di dalam melaksanakan keseharian ketika kita melaksanakan kepengawasan. Bapak dan sekalian, setelah kegiatan tersebut kita laksanakan di akhir tahun, maka di aplikasi ini telah disediakan laporan supervisi yang biasa kita masukkan di dalam bab 4, Bapak dan sekalian. Nah, instrumen-instrumen yang banyak itu, instrumen-instrumen yang kita peroleh, data-data yang kita peroleh dalam satu tahun itu, apabila kita analisis satu persatu, kemudian diolah, itu kita akan mengalami kesulitan. Apalagi kalau semakin banyak guru yang kita supervisi, tentu semakin banyak pula data-data yang harus kita pelajari. Tetapi di dalam aplikasi ini, setelah Bapak dan Ibu sekalian memasukkan tadi instrumen jadi, maka kemudian hitung-hitungannya sudah ada. Dan ini kami sengaja tulis biar nanti bisa langsung masuk ke dalam bab 4. Kemudian di samping itu bagaimana pelaksanaan analisa data yang kami masukkan di dalam aplikasi ini. Jadi reduksi data, kita berupaya untuk mereduksi data yang kita ambil daripada data-data kualitatif yang kita peroleh di dalam kegiatan supervisi yang kita laksanakan. Nah, kemudian dari data-data itu kita ambil kesimpulan, dan kesimpulannya itu juga sudah secara otomatis ada di dalam aplikasi. Nah, ini contoh. Nah, analisis yang kita buat, ini kita masukkan ke dalam bab pembahasan hasil pengawasan supervisi akademik. Nah, selanjutnya kita juga di dalam aplikasi ini juga sudah menyediakan tindak lanjut. Nah, Bapak dan sekalian, selanjutnya nanti apabila Bapak dan sekalian menggunakan aplikasi ini mengalami ada beberapa hal yang kira-kira perlu diedit dan sebagainya, itu kita memberikan passwordnya, kita tinggal kita bisa mengedit secara mandiri. Ini adalah passwordnya adalah 32. Jadi semua file yang ada di dalam aplikasi itu passwordnya adalah 32. Nah, Bapak dan sekalian, jadi laporan ini ya, laporan supervisi akademik, kemudian pembahasan akademik, pembahasan hasil supervisi, kemudian tindak lanjut hasil supervisi, ini akan menggambarkan seluruh instrumen yang kita masukkan di dalam kegiatan supervisi tersebut. Itu kayak gitu, Bapak dan sekalian. Jadi sehingga mudahnya kegiatan ini kita reduksi data itu sudah dilakukan oleh aplikasi. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam bab 4. Oke, Bapak dan sekalian, saya tutup slide ini terlebih dahulu. Jadi ini tadi laporan ini masuk ke dalam bab 4.
setidaknya nanti akan saya tutup dulu ini kok slide share mana. Ya, Bapak dan sekalian, saya share satu file lagi. Sudah bisa masuk ya Pak Bu ya? Ini bentuk laporannya Bapak dan sekalian. Ini bentuk laporannya. Bentuk laporan ini nanti laporan yang berasal dari aplikasi ini akan kita langsung masukkan ke bab ini, Pak. Nah, ini di bab 4 dan formatnya juga sudah sama. Ya, oke Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita langsung berupaya masuk ke aplikasinya, gitu ya Pak Bu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah salah satu contoh bentuk aplikasinya. Jadi yang pertama, ini ada data perencanaan, data pembelajaran, data penilaian. Ini karena tempatnya sempit, ini sebetulnya singkatan ya Pak Bu ya. Ini adalah data guru binaan yang disupervisi dalam kegiatan perencanaan. Data guru binaan yang disupervisi dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran, data guru binaan yang disupervisi dalam kegiatan penilaian pembelajaran. Itu Pak Bu ya. Coba kita masuk ke yang data yang pertama, data perencanaan. Di dalam aplikasi yang saya edarkan, sudah menerima semua ya Pak Bu ya. Nah, untuk aplikasi yang saya edarkan, itu ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Itu adalah grup-grup yang sudah masuk ke link kami. Setidaknya pemakai itu sudah terketahui menggunakan aplikasi ini. Itu kemudian yang kedua, bagi rekan-rekan yang belum mengisi link, itu diharapkan setelah kegiatan ini nanti kita isi gitu Pak Bu. Nah Bapak dan sekalian, bagi yang belum mengisi bisa menggunakan yang non group itu juga bisa, cuma masih ada keterbatasan. Oke, kita buka yang ini, data guru. Data guru yang ada di sini itu masih sementara. Kalau saya kosongkan, saya khawatir nanti pengisiannya keliru. Itu Bapak dan sekalian. Oleh karena itu, ini data guru, ini nanti diganti oleh guru binaan yang akan panjenengan supervisi. Jadi ingat Bapak dan sekalian, urutan yang kita masukkan ke dalam data guru binaan ini adalah guru yang merasa yakin kita laksanakan supervisi. Oleh karena itu sebaiknya diisi menjelang kegiatan supervisi itu dilakukan. Nama gurunya siapa, NIP-nya berapa, nama madrasahnya siapa, atau kalau misalnya tidak tahu NIP-nya gurunya dan sebagainya, bisa ketika kita berkunjung ke ramah-tamah ke madrasah, kemudian mencari informasi tentang data guru yang akan kita isi. Kemudian Bapak dan sekalian, ini ada guru kelas, ada mata pelajaran double ini ya Pak Bu ya, mata pelajaran yang satu tidak terpakai. Ini kemarin itu ketika kami membuat rupa-rupanya ada yang
tidak berfungsi. Ini bisa ditutup. Nah, itu ya Pak Bu ya. Kita langsung kembali ke depan. Setelah data perencanaan kita isi, kemudian kita laksanakan pengamatan. Untuk pengamatan rencana pembelajaran, itu kan metodenya bisa kita gunakan dengan menggunakan metode studi dokumen. Nah, studi dokumen itu kita kemudian kita kemudian membandingkan antara kinerja dokumen yang dimiliki oleh guru dengan indikator-indikator yang ada ini. Kayak gini Pak Bu ya. Nah, Bapak dan sekalian, ini masih kosong. Kenapa kosong? Ini rupa-rupanya kalau kosong, kalau tidak ada datanya seperti ini berarti ini belum terisi. Nah ininya passwordnya belum dimasukkan. Saya masukkan contoh nama saya sendiri Pak Bu. Oke, kalau password sudah dimasukkan, maka data juga sudah masuk semuanya. Ketika data sudah masuk, kita kembali lagi ke sini Pak Bu. Nah, ini rekomendasi sudah masuk. Nah, Bapak dan sekalian, tugas daripada pengawas itu hanya ngisi ini, ngisi A atau B atau C atau D. Kemarin saya mempertimbangkan apakah dibuat dengan menggunakan angka 1, 2, 3. Nanti kalau pakai angka 1, 2, 3, nanti datanya akan kembali kepada kuantitatif. Makanya ketika kita berupaya untuk menghilangkan kesan kuantitatif itu, kita kemudian menggunakan kode-kode dengan menggunakan huruf. Nah, Bapak dan sekalian, yang ada di dalam instrumen supervisi itu adalah ini yang warnanya kuning, Pak Bu. Nah, ini didapat dari mana? Ini adalah indikator yang kemarin kami rancang untuk dapat memberikan tingkatan-tingkatan pencapaian terhadap pelaksanaan aspek yang ada pada instrumen supervisi ini, kayak gitu. Nah, oleh karena itu ada kemungkinan Bapak dan Ibu sekalian tidak berkenan dengan penggunaan indikator ini, maka nanti Bapak dan sekalian juga bisa mengganti ini. Ini indikator-indikator pencapaian pelaksanaan aspek yang ada di sini. Kalau misalnya rencana pembelajaran guru belum menggambarkan proses pembelajaran yang efektif serta belum berbasis keunggulan madrasah, ini kayaknya rumusannya belum begitu baik, silakan ganti. Dan ini ketika ini ganti, ini nanti akan merubah baik rekomendasi maupun deskripsi hasil pelaksanaan supervisi kita. Itu kayak gitu, Pak Bu. Bapak dan sekalian, selanjutnya ini belum ada, ini karena kita kosongan dulu Bapak dan sekalian sebagai contoh. Ini ketika kita kosong, maka rekomendasi dan deskripsi belum keluar. Tetapi kalau kita isi, pilih salah satu dari ke-6 indikasi ini, maka deskripsi nanti akan muncul. Contoh, F, ini ya Pak Bu ya. Nah, ini atau D, atau apa kayak gitu. Bapak dan sekalian, nanti di dalam pengolahan hasil laporan, itu juga sudah terekam. Misalnya kita mempunyai binaan 120, ternyata yang masuk dalam ini hanya 3, maka nanti di dalam laporan ada berapa persen pelaksanaan kegiatan supervisi itu baru kita laksanakan. Nah, Bapak dan sekalian, selanjutnya data yang tadi kita isi, jadi data perencanaan, kemudian pelaksanaan perencanaan, maka akan langsung masuk ke sini, Pak Bu. Akan langsung masuk ke sini. Setidaknya tadi guru yang disupervisi di nomor 1 akan muncul di sini. Jadi ini sudah siap cetak Bapak dan sekalian. Siap
ini sudah siap cetak, ya gitu. Sehingga ketika supervisi itu selesai, ini dicetak menjadi 2 dokumen. Dokumen 1 kita serahkan kepada guru yang disupervisi, dan dokumen 1-nya kita gunakan untuk pegangan kita, atau bisa pula kita gunakan untuk kegiatan review. Kemudian kalau kita mengharap mau mencetak dokumen guru yang kedua, ini tinggal klik saja, ini sudah berubah datanya, kayak gitu. Oke, Bapak dan sekalian. Jadi ketika supervisi kita itu kita laksanakan terhadap kegiatan perencanaan, maka kita ngekliknya ini, kemudian bagian ini rencana, kemudian instrumen perencanaan. Apabila kegiatan itu terpadu, rencana dan pembelajaran, oke, kita isi 2 ini. 2 data ini diisi keduanya, dan ini data pembelajarannya juga diisi. Maka kemudian instrumennya kita bisa ngeprint 2, instrumen perencanaan dan instrumen pembelajaran. Bapak dan sekalian, kalau ini semuanya sudah selesai, atau selama 1 tahun pelaksanaan kegiatan supervisi itu sudah berjalan, dan kita sudah mendapatkan melaksanakan supervisi kira-kira. Oke. Oh ya, sebentar lagi. Oke, setelah ini selesai, kemudian kita masuk ke dokumen. Bapak dan sekalian, ini dokumen ini kita buka tidak setiap ketika kita melaksanakan supervisi, tetapi kalau supervisi kita itu sudah berakhir. Nah ini, maka akan ada sajian seperti ini. Ini adalah format kegiatan laporan, Bapak dan sekalian, yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan ketika kita melaporkan kegiatan supervisi di akhir tahun. Contoh, kegiatan guru menyusun perencanaan yang dapat menggambarkan. Ini adalah Ini adalah satu aspek yang ada di dalam instrumen. Kita sasarannya terhadap 120 orang guru, targetnya 67%, misalnya ketercapaiannya 8%. Ini kenapa baru 8%? Karena tadi baru ada 3 orang yang kita masukkan, kayak gitu. Itu ya Pak Bu ya. Nah selanjutnya ada analisis. Kegiatan supervisi di sekolahan, kita juga sudah disiapkan surat keterangan kita melaksanakan supervisi. Nah, ini saja Bapak dan sekalian penampakan muka daripada instrumen supervisi yang menggambarkan untuk kegiatan supervisi berdasarkan KMA 624. Itu saja sajian dari kami, dan nanti kita akan tanya jawab ya Pak Bu ya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husnudin yang telah menyampaikan materi webinar pada pagi hari ini berdasarkan KMA 624 tahun 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kami jadikan 2 termin ya Bapak Ibu. Yang termin yang pertama ada 3 penanya dari peserta. Monggo nanti yang raise hand yang akan saya persilahkan untuk bertanya terlebih dahulu. Dari sejumlah peserta 248 peserta pengawas. Yang pertama, silakan Pak Mukmin Yunus yang sudah raise hand. Monggo Pak Mukmin Yunus. Di-unmute dulu Pak Mukmin Yunus.
Bikin aja lah. Oke, silakan Pak Mumin Yunus. Kok menghilang? Ganti bulut. Kalau ya, oke, kita ganti yang lain. Pak Sehu, ini Pak Sehu ada dua layar ini. Pak Sehu Arif, monggo, silakan untuk bertanya. Silakan Pak Sehu. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja. Pak Izzuddin mungkin. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang lain. Bapak Muhammad Izzuddin, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. rekan-rekan semuanya, pengawas Jawa Tengah yang saya hormati, langsung saja kepada Pak Kusnudin. Ini saya mau tanya, Pak. Dari aplikasi-aplikasi ini, biasanya kan ketika sudah kita install, biasanya itu ada yang terkadang error, kena virus. Itu apakah nanti bagaimana cara memperbaiki itu? Kadang-kadang linknya menjadi ref misalnya, atau mungkin tidak terbaca, atau bagaimana itu? Apakah nanti kita juga diperbolehkan untuk mengotak-atik hal itu, Pak? Karena biasanya kan terkadang rumus seperti itu misalnya hanya hilang, misalnya rumus if misalnya, itu atau yang lainnya, misalnya itu misalnya hilang komanya saja, itu kadang-kadang sudah tidak bisa. Itu apakah nanti ada petunjuk-petunjuk yang terkait dengan hal ini? Karena biasanya itu kita tidak bisa lepas kadang-kadang itu dari adanya gangguan-gangguan misalnya semacam virus itu, Pak, atau mungkin link yang rusak dan sebagainya. Atau mungkin nanti dari itu nanti disertakan juga misalnya rumus apa yang digunakan atau dipakai itu sehingga nanti ketika terjadi trouble itu nanti bisa kita perbaiki atau mungkin kalau trouble menghubungi Pak Kusnudin lagi begitu. Terima kasih, Pak, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Izzuddin. Ini mau langsung ditanggapi atau ke penanya ke berikutnya, Pak Kusnudin? Katanya dibuat termin. Oh ya, oke. Ini tadi termin pertama ada 3 penanya. Yang penanya pertama dari Pak Muhammad Izzuddin. Untuk penanya kedua, silakan monggo. Bapak Ibu pengawas. Saya bulut. Pak Ali Suparman. Nggih, monggo silakan Ditanya. Pak Ali. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Waalaikumsalam. Pak Usnudin menyampaikan ada angka yang merupakan peringkat dari hasil supervisi, ditulis ABC dan sebagainya. Itu kualitatif. Padahal di KMA-nya itu kan tidak boleh menuangkan hasil supervisi dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, dan guru-guru sudah sama mengerti kalau seperti itu dituangkan nanti jadinya ada semacam perankingan gitu. Itu bagaimana Pak Usnudin? Oke, terima kasih Pak Ali Suparman. Kita tampung. Selanjutnya untuk untuk penanya ketiga. Silakan monggo. Dari kaum Hawa ini belum ada yang bertanya, silakan. Ibu-ibu pengawas yang luar biasa, monggo silakan yang akan bertanya. Saya, Bu, tapi ini raise-nya dicari belum ketemu. Saya Siti Asia. Monggo, monggo.
Ibu Siti Asia dari Banyumas. Banyumas deh. Monggo Ya. silakan Bu. Terima kasih untuk aplikasi ini. Untuk di aspek pengamatan rencana pembelajaran itu ada aspek 1, 2, 3A, 3B, dan seterusnya. Nah itu apakah dalam pelaksanaan itu satu kali pelaksanaan hanya satu indikator atau semuanya bisa dilaksanakan dalam satu waktu? Untuk aspek pengamatan dari rencana ataupun nanti yang lain terkait pelaksanaan dan pembelajaran. Jadi untuk rencana 1, 2, 3A, 3B, 3C dan sebagainya, apakah pelaksanaannya itu satu rencana satu kali kunjungan atau semuanya bisa dilaksanakan dalam satu waktu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Siti Asia. Ya, ada 3 penanya. Kami ulangi lagi tadi dari pertama Pak Muhammad Izzuddin. Intinya apakah ada pedoman petunjuk penggunaan aplikasi yang disampaikan oleh Pak Husnudin? Terus bagaimana cara memperbaiki apabila aplikasi nanti error, apakah harus selalu menghubungi Pak Husnudin? Seperti itu nggih Pak Izzuddin. Kemudian penanya yang kedua dari Pak Ali Suparman. Pada aplikasi tadi ada angka dari peringkat atau rankingan di situ, padahal di KMA 624 itu tidak berdasarkan kuantitatif nih. Selanjutnya yang terakhir tadi pertanyaan dari Bu Siti Asia bahwa pada aspek pengamatan 1, 2, 3 apakah pelaksanaannya satu rencana itu satu kali atau bisa dilaksanakan secara bersamaan ya Bu, seperti itu. Monggo Pak Husnudin untuk ditanggapi. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Izzuddin. Bagaimana aplikasi ini? Jadi aplikasi itu biasa kalau misalnya bisa terjadi error, mungkin karena pengembangnya lupa atau bagaimana, atau kadang-kadang bisa juga terjadi karena pemakainya lupa mendelete sesuatu yang tidak boleh didelete. Maka sebetulnya di aplikasi ini sudah kami proteksi dengan cara diproteksi atau tidak diberikan yang merupakan rumus itu diprotek, tidak mudah untuk dihapus. Tetapi kadang-kadang kita ingin melaksanakan revisi dengan cara penghapusan. Oleh karena itu penghapusan dapat dilakukan terhadap Excel yang tidak ada rumusnya, itu bisa langsung direvisi. Tetapi kalau misalnya yang dikunci itu sebetulnya kami tadi sudah memberikan password-nya 32. Jadi password untuk memperbaiki atau mengedit itu dengan menggunakan angka 32. Apakah kalau sudah ada di tangan pemakai boleh mengotak-atik? Silakan diotak-atik. Ini untuk membuat kita lebih kreatif lagi. Tetapi kalau kadang-kadang kita mengotak-atik kemudian rusak parah seperti itu, ya kami tidak bisa membantu. Tetapi kalau misalnya rusaknya itu tidak terlalu parah, ya bisa dikonsultasikan. Kemudian yang kaitannya dengan aplikasi ini kadang-kadang dikirim tapi dalam kondisi rusak. Itu tadi yang saya terakhir kirim itu dalam bentuk RAR. RAR itu juga ternyata mempunyai kemampuan untuk mencegah supaya di dalam proses pengiriman itu aman. Itu kayak gitu. Sehingga ketika aplikasi kita rusak,
itu kembali kepada masternya. Yang masternya itu adalah yang dalam bentuk RAR tadi, bisa diambil kembali. Kemudian pertanyaan dari Pak Suparman, bahwa di dalam aplikasi tersebut itu ada penggunaan huruf A, B, C, D, E. Penggunaan huruf A, B, C, D, E itu bukan untuk melambangkan peringkat. Itu hanya merupakan hanya untuk memberikan kode-kode. Setidaknya aplikasi ini terbangun dan aplikasi ini akan mudah itu kalau kita bisa membuat kata-kata menggantinya menjadi kode-kode tertentu. Dan kami memang sengaja menjauhi penggunaan angka, sebab ketika kita sudah berbicara angka, maka kita nanti akan terfokus kepada data-data kuantitatif. Maka kemudian saya pilih menggunakan huruf A, B, C, D sebagai pelambang indikator-indikator yang ada pada aplikasi tersebut. Kemudian pertanyaan dari Bu Asia, Bu Siti Asia, ketika kita melaksanakan pengamatan, misalnya pengamatan rencana pembelajaran, itu ada rencana pembelajaran rencana 1, rencana 2, rencana 3, apakah itu diisi semuanya? Ketika supervisi kita itu terhadap kegiatan perencanaan, maka seluruh aspek yang ada di dalam perencanaan itu kita buka semua, Pak Bu. Kita isi semua. Sebab kalau kita hanya mengisi satu saja, maka nanti instrumennya tidak jadi dan nanti akan muncul kata-kata false atau belum terisi. Itu kira-kira jawabannya, Pak Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Husnuddin. Sebelum kita lanjutkan ke termin berikutnya, ini ada pertanyaan melalui chat Pak Husnuddin. Saya bacakan dari Pak Mustain Jepara. Aplikasi ini apakah sudah disesuaikan dengan Permendikbud 143 tahun 2014 tentang juknis jabatan pengawas dan angka kreditnya? Karena dalam penyusunan program dan laporan kepengawasan harus merujuk pada regulasi tersebut. Monggo Pak Husnuddin. Bilang begini. Jadi instrumen yang kami buat ini itu murni berdasarkan KMA 624. Cuma di KMA 2624 itu hanya menyisipkan semacam di sana ada aturan tentang bagaimana apa-apa yang perlu dilaporkan. Nah, untuk kegiatan pelaporan itu kita memang terpisahkan, tetapi hal yang terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik ini atau yang kita bisa buatkan melalui instrumen supervisi akademik ini adalah laporan di bab 4-nya. Dan laporan bab 4 ini itu ansih hanya menyajikan sisi daripada supervisi akademiknya saja. Sementara kalau misalnya kita berbicara tentang angka kredit itu nanti kan ada laporan pembuatan, laporan pemantauan dan sebagainya. Tapi ini hanya ambil dari satu sisi saja di supervisi akademiknya saja, dan ini pun khusus pada perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran saja. Kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Husnuddin. Selanjutnya kita buka termin kedua. Untuk penanya pertama silakan Bapak Ibu pengawas. Monggo yang mau bertanya. Saya. Monggo Pak Sumarna. Ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dan terima kasih di agenda hari ini. Sahabat kita Pak Husnuddin sudah melahirkan sebuah aplikasi baru. Saya hanya berharap yang terjadi di hari ini adalah bukan yang perdana dan terakhir. Kemudian biar nanti juga mewarnai di medsos, tutorial Pak Husnuddin di dalam membuat aplikasi, mengisi, mengubah dan sebagainya,
Ini yang saya nantikan, Pak. Nah, harapan saya mungkin ini ada Pak Yanto, Pak Idi dari Jawa Tengah untuk nasional dan Indonesia. Sama nanti ketika ada aplikasi-aplikasi yang lain, bagaimana ketika yang seperti ini kita juga berpikir ada infak ya. Ketika kita pakai Pak Purnawarman, pakai yang lainnya, itu ada infak yang keluar untuk menghidup-hidupi organisasi kita. Saya kira yang disampaikan tadi fokus di 624, sudah bagus. Nanti yang seperti pertanyaan Pak Mustain, saya kira ini di bidangnya Pak Husnudin nanti memproduk lagi. Biar nanti selera yang ke Dikbud itu bisa dilayani, selera yang ke Menak bisa dilayani, sehingga teman-teman yang mau ke Patci ke atas yang berhubungan dengan Dikbud, ya ini Bumin dan sebagainya, itu nanti bisa nge-link dan match ke sana. Jadi saya berharap dari webinar ini, satu hal yang kita tunggu adalah video tutorial, kemudian pengembangan dari aplikasi ini. Saya kira itu dulu Bu Lut, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sumarna. Selanjutnya penanya kedua, silakan Bapak Ibu pengawas yang mau bertanya. Monggo Bu Minarsi yang sudah raise hand. Silakan monggo Bu Min. Terima kasih Bu Lut atas waktunya. Luar biasa juga ya, saya sampaikan Pak Husnudin yang sudah memberikan aplikasi yang hebat, yaitu tentang supervisi akademik. Salah satu poin dari kompetensi kita ya, sebagai pengawas. Saya tadi ingin bertanya, yaitu terkait dengan hasil analisis dari perencanaan sampai pelaporan. Tadi disampaikan, ditayangkan ada 87%, terus hasilnya 8%, begitu ya Pak? Yeah. Nah, ini kami mohon bertanya ini, bagaimana supaya bisa 100%? Ya, otomatis tadi kan baru 1 guru, 3 guru aja ya. Nah, waktunya berapa lama? Terus teknis penulisannya di aplikasi, betul tadi disampaikan Pak Marna, yaitu perlu ada tutorial supaya nanti lebih jelas, bahkan tutorialnya itu bisa berseri-seri itu karena panjang sekali. Jadi tidak sekaligus, sehingga nanti istilahnya di tutorial untuk pengawas ya YouTuber itu bisa ya, karena nanti banyak yang melihat ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu betul tadi, karena memang sekarang sudah memasuki online ya, yaitu aplikasi, sehingga kita satu persatu hari ini supervisi akademik, nanti menginjak kepada pembinaan guru ya, sesuai dengan instrumen yang sudah ada, sesuai dengan PMA-nya, nanti pemantauan, PKG dan BIMLAT, itu nanti masing-masing ada yaitu instrumen-instrumennya yang akan dibikin seperti ini Pak Husnudin yang ahlinya. Jadi nanti kalau itu direkam semua sehingga nanti insya Allah ya, bisa memenuhi yaitu tadi yang sampaikan Pak Mustain, yaitu Permendikbud nomor 143/2014. Jadi ini sudah istilahnya melangkah lebih maju karena mendekati istilahnya kaitannya dengan era digital. Itu saja dari kami, mohon istilahnya penjelasan terkait dengan hasil analisis tadi, yaitu waktunya berapa lama, terus cara ngisinya bagaimana, terus istilahnya tadi bisa 100%. Nah, supaya nanti kalau kita kerja kok nggak 100% kan nggak marem ya, hanya sedikit. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Minarsi. Selanjutnya untuk penanya ketiga, monggo Bapak Ibu pengawas. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kami kembalikan kepada oke, karena baru 2 pertanyaan,
kami ulangi kembali tadi dari pertanyaan yang pertama Pak Sumarna dari Ketua Pokjawas Klaten. Yang pertama yaitu sarannya untuk membuat video tutorial dan pengembangannya dari aplikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Husnudin. Yang kedua, sebaiknya ada infak yang tujuannya untuk menghidupi organisasi dari Pokjawas kita. Kedua, tadi pertanyaan Bu Minarsi, bagaimana hasil analisis agar bisa menjadi 100% Ibu Min tadi. Nanti malah akhirnya bisa berkembang menjadi aplikasi yang berseri-seri ini Bu Min. Oke, monggo saya sampaikan ke waktu, kami serahkan ke Pak Husnudin. Terima kasih. Saya menjawab Bu Min dulu ya, yang perlu saya anukan ini, perlu saya share screen-kan dulu supaya ada share screen-nya dulu. Kita masuk ke ini, analisis. Oh ini, dokumen laporan. Bapak dan Ibu sekalian, ini di dokumen laporan ini, itu yang pertama, ini ada sasaran. Sasaran ini nanti secara otomatis masuk ke sini, ya Pak Bu ya. Masuk ke sini, dengan cara ketika kita memasukkan data awal itu di halaman awal. Ada berapa jumlah guru binaan, bukan madrasah binaan ya. Kemarin di link banyaknya nulisnya madrasah binaan, bukan guru binaan. Jadi karena kita ini supervisinya adalah supervisi akademik, maka yang dimasukkan sebetulnya adalah guru binaan. Kemudian yang kedua, ini ada target. Ada target, ini tadi pertanyaannya Bu Minarsih itu supaya ketercapaiannya 100% kayak gitu ya Bu ya. Supaya ketercapaiannya 100%. Ini kok yang ada di dalam contoh kok hanya 8% kayak gitu. Nah ini Bapak dan sekalian, target itu adalah nanti kemampuan kita di dalam kemampuan kita selama 1 tahun akan melaksanakan supervisi terhadap berapa orang guru kayak gitu Pak Bu. Terhadap berapa orang guru. Dan ini kalau kita misalnya ngisinya 100%, 100% dari mana? 100% dari sasaran, ini 120. Apakah akan dianukan semua kayak gitu? Maka silakan diisi 100% di sini. Tapi kalau misalnya kira-kira Bapak dan Ibu sekalian punya sasaran binaan kok lebih dari 120, padahal jumlah hari di dalam 1 tahun itu kan juga terbatas, kemudian hari efektifnya juga terbatas, maka kan kemudian kita tidak bisa memaksakan target menjadi 100, atau mungkin bisa targetnya 100 tapi kunjungannya misalnya dipercepat kan kayak gitu. Nah, Bapak dan sekalian, ketika data yang kita masukkan, kita melaksanakan, ketika misalnya 120, targetnya 67%, maka akan ada perkiraan data guru yang harus kita supervisi itu sekitar 60. Ini sekedar contoh saja ya Pak Bu ya. Nah, Bapak dan sekalian, ketika aplikasi yang kita isi ini sudah berisi 60 orang misalnya, sudah berisi 60 orang, maka dengan sendirinya ketercapaian di sini akan 100% Pak Bu. Jadi persentase di sini itu adalah digunakan untuk menghitung jumlah guru yang kita supervisi. Nah, persentase yang muncul ini bukan bermaksud untuk melambangkan bahwa kita menghitung kuantitatif, kita hanya sedang melaksanakan berupaya melihat data kualitatif yang seberapa besar guru yang mampu meningkatkan kompetensi di dalam perencanaan pembelajaran atau tidak, kan kayak gitu. Ini ada di sini. Jadi bisa Bu, bisa 100%. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian,
sebetulnya tutorial untuk supervisi untuk instrumen ini, untuk aplikasi instrumen ini sudah ada YouTube-nya, Pak Bu. Sudah ada YouTube-nya. Ada sebagian teman-teman kita yang sudah, bahkan yang sudah subscribe juga sudah banyak untuk terhadap video yang sudah saya edarkan ini. Kemudian tadi permintaan dari Bu Minarsi, kalau bisa ada aplikasi itu secara menyeluruh, jadi supaya memenuhi berbagai macam kegiatan. Itu sebetulnya saya punya satu aplikasi lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Di sana ketika aplikasi itu sudah digunakan, panjenengan nanti sudah akan mendapatkan seluruh data instrumen yang akan kita gunakan di dalam kegiatan supervisi. Terus kemudian kita sudah bisa mendapatkan kalender akademiknya. Terus kemudian kita juga bisa mendapatkan kunjungan ke madrasah setiap harinya itu kemana, sasarannya kemana, itu sudah masuk. Kemudian yang ketiga, target daripada pelaksanaan kegiatan itu bagaimana sudah masuk, dan itu insya Allah sudah saya kaji berdasarkan aturan-aturan baik Permendikbud maupun KMA. Itu sebetulnya sudah ada, dan nanti kalau misalnya Pak Ketua berkenan untuk dapat memfasilitasi kembali, ya akan kami sampaikan. Sebab insya Allah di semester depan itu akan kami perbaharui. Dan yang lebih hebatnya di aplikasi yang kemarin yang tadi yang saya ceritakan itu, di sana itu LCKH sudah jadi, Bu. LCKH malah sudah jadi. Jadi insya Allah sangat membantu. Itu untuk yang Bu Minarsi, jadi yang kaitannya dengan YouTube, insya Allah sudah saya edarkan dan sudah ada, Bu. Kemudian ini kalau Pak Sumarna itu sifatnya saran ya Pak ya, saran bahwa kalau bisa disediakan tutorial. Tadi sudah saya sampaikan, dan bahkan Pak Sumarna sendiri sudah subscribe. Cuma kalau misalnya ada kekurangan tutorial yang bagaimana maksudnya, ya tolong kami berikan masukan ke kami. Kemudian kalau misalnya aplikasi ini nanti akan dijadikan sebagai hanya Jawa Tengah dan akan digunakan untuk misalnya Pokjawas provinsi, misalnya untuk menggalang donasi, insya Allah kami siap memberikannya kepada untuk Pokjawas provinsi. Gitu, Pak. Saya kembalikan waktunya, Pak Bu. Oke, terima kasih Pak Husnuddin. Kemudian ini tadi Pak Husnuddin ada yang menyampaikan untuk grup 5 yang aplikasi kelompok 5 itu belum bisa digunakan itu. Ketika passwordnya dimasukkan, itu masih belum bisa dipakai. Passwordnya dimasukkan. Dicoba pakai yang 6. Dicoba pakai yang 6. Sebab memang saya tadi sempat mengupload dan kemudian menghapus kembali, itu karena ada yang saya perkirakan rekan-rekan ada yang tidak bisa pakai, maka saya tambahkan ada grup 6. Itu sudah ada di RAR yang sudah saya edarkan. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Husnuddin. Monggo untuk Bapak Ibu masih ada pertanyaan untuk sekitar aplikasi. Nih, monggo Ibu. Dari Ibu Pak Husnuddin, mohon untuk share screen-nya ditutup dulu nggih. Oke, silakan Ibu, siapa di monggo bertanya, Bu. Waktu saya ini terima kasih Pak Husnuddin sudah membuatkan kita aplikasi untuk para pengawas. Ini tadi sekedar kami minta udik suaranya tidak jelas. Pak,
Ini tadi sudah kami utek-utek sedikit ya Pak, nyun sewu, mungkin apa kami IT-nya yang kurang itu ya. Untuk yang di bagian analisis analisa itu loh Pak Husnudin, nyun sewu. Analisa pembahasan itu ada di yang ke bawah itu setelah kami coba isi yang di perencanaan itu kok masih ada false nomor 3 dan 4 itu ya Pak ya. Sudah coba saya isi semua tapi kok masih false itu jadi di pripun ini Pak. Sudah kami coba isi semua. Tadi itu, suaranya tidak jelas Bu, tolong diulangi Bu. Halo. Ya, halo. Oke. Itu Pak, dianalisa Pak. Ya. Oke, dianalisa itu yang di 3 dan 4 itu kan perencanaan itu sudah kami isi semua. Itu kok masih false itu nyun sewu atau gimana ya Pak? Bisa kami dibimbing begitu. Keluarnya false gitu. Iya. Dan itu belum keluar Pak. Apa prosentasenya belum keluar Pak? Ada kemungkinan jenengan masuk tidak melalui password dulu Bu. Tadi pakai password. Password Pak, nama saya sudah menjepit itu Pak. Oh sudah masuk. Saya jenengan pakai yang tadi pakai RAR apa enggak Bu? Gimana Pak? Pakai yang tadi pakai RAR atau yang kemarin Bu? Kemarin, saya yang kelompok 1 Pak. Kelompok 1. Tadi di bagian RAR itu juga sudah saya anukan, sudah saya edarkan. Kelompok 1 juga saya terbitkan kembali Bu, dan itu sudah ada perbaikan-perbaikan di sana Bu. Oh iya. Berarti saya yang saya pakai aplikasi yang lama itu yang Bapak Husnudin. Jadi yang kemarin memang sengaja saya teliti kembali, barangkali ada kesalahan-kesalahan dan itu memang ada temuan itu Bu. Dan insya Allah sudah saya perbaiki. Itu silakan pakai yang baru saja yang tadi pagi saya edarkan lewat RAR itu, yang filenya. Nggih. Coba nanti saya buka yang itu Pak. Saya masih buka yang lama. Nggih. Matur nuwun Pak Husnudin Singapura. Nggih, monggo. Oke, terima kasih Bu Harsa. Masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu untuk sekitar aplikasi supervisi berdasarkan KMA 624. Oke. Jadi aplikasi yang sudah dibuat oleh Pak Husnudin berdasarkan KMA 624 yaitu supervisi akademik atau supervisi pembelajaran. Selanjutnya tadi Pak Husnudin juga sudah menyampaikan bahwa untuk supervisi Pak Husnudin sudah membuat aplikasi selain supervisi akademik ya Pak Husnudin tadi. Ada. Melalui sudah di YouTube kan ya. Nanti Bapak Ibu yang kerso untuk melihat tutorialnya di YouTube juga sudah ada. Nanti bisa di-share Pak Husnudin di grup TUSI atau melalui webnya Pokjawas nih. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kegiatan Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya berhenti pada seri 1, insya Allah nanti ada seri 2, seri 3, seri 4, dan seterusnya. Nanti ada yang untuk kedepannya insya Allah ada supervisi juga. Mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan misalkan untuk pembimbingan kenaikan pangkat itu bisa nanti Bu Minarsi menjadi narasumber yang sudah 4D, bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semua bisa melalui Zoom meeting ini. Ini Pak Yanto, insya Allah kita agendakan karena masih banyak Bapak Ibu pengawas yang masih membutuhkan bimbingan untuk kenaikan pangkat selanjutnya untuk pengembangan karirnya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk materi webinar pada pagi hari ini, maka kita simpulkan untuk webinar hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih. Terutama saya sampaikan dulu ini pada Ketua Jawas Provinsi, Mas Yanto. Perkenalkan dulu Bapak. Pak Yono ini dari Sumsel, Palembang. Oh, luar biasa. Iya, silahkan Bapak. Karena ada kesempatan diajak gabung, terima kasih sekali. Salam hangat Pak Yono. Salam hangat kami dari Sumsel buat teman-teman sejateng, terutama kepada Pak Husnudin yang telah membuat aplikasi sangat bermanfaat sekali. Apakah boleh ini Sumsel berbagi aplikasinya Pak Husnudin? Mohon izin, seandainya bisa ya mungkin nanti akan kami sampaikan dengan teman-teman di Palembang atas inisiatif Bapak membuat aplikasi sangat berguna sekali. Itu saja, mungkin hanya sekedar izin dan usul ini. Ibu, terima kasih. Mas Yanto, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono dari Sumsel. Ini Pak Husnudin, monggo langsung dijawab. Iya. Terima kasih untuk untuk yang di luar Provinsi Jawa Tengah, ini sementara tadi kami sediakan di linknya dalam bentuk RAR itu ada yang non grup, itu bisa dipakai untuk yang luar provinsi Provinsi Jawa Tengah itu Pak. Terima kasih Mas. Sudah ada itu di itu. Ya, terima kasih. Salam hangat dari Sumsel. Oke, sama-sama Pak. Oke Bapak Ibu, untuk materi sudah di-share di website nih Pak Yanto? Sudah di-sharekan nih di website untuk aplikasinya? Karena saya yang mengoperasikan Zoom, jadi ya saya harus buka website, nanti mengganggu Zoom-nya. Sementara ada di chatroom nih, sudah diupload Pak Sumarna itu. Oke, untuk aplikasi Bapak Ibu yang membutuhkan sudah di-share di chatroom oleh Pak Marna ini. Monggo. Monggo langsung diambil saja dari chatroom. Diambil saja langsung dari chatroom. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, partisipasinya pada webinar pada pagi hari ini. Sebanyak 227 peserta ini masih aktif pada Zoom meeting. Untuk Kalteng Bu, maaf untuk Kalteng baru gabung, minta dikirim linknya lagi nih Bu, yang untuk luar Jawa Tengah baru gabung. Ya mohon diperkenalkan dulu dari Ibu siapa Kalteng? Maaf, dari Ibu Sundari dari Pangkalan Bun Kobar, Kalimantan Tengah. Mohon maaf nih nggak bisa buka video karena masih baru di dapur pulang dari pasar. Mohon maaf. Minta tolong di share linknya yang untuk luar Jawa ya Pak, luar Jawa Tengah ya Pak. Oke, di-share lagi apa, Bu? Di absen ada? Absen ada. Di absen ada. Chat juga ada, Ibu. Silakan. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barangkali dari daerah lain ada yang Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan Ibu. Iya, saya dari Kalimantan Barat Bu. Tadi Pangkalan Bun. Kalau kami Sambas Kalimantan Barat Bu. Sambas Kalimantan Barat. Perbatasan Ibu siapa? Malaysia. Perbatasan Malaysia luar biasa. Iya. Terima kasih Ibu siapa? Ibu Komalasari Bu. Komalasari, terima kasih Bu sudah diizinkan untuk gabung. Pak Dedi, makasih udah diajak gabung, dapat ilmu luar biasa dari Jateng nih, khususnya Pak Husnudin. Nah, kami mohon juga sama, mungkin tadi permintaan bisa kami gunakan juga ya Pak ya. Mohon izin Pak, moga dapat juga siap, bisa langsung dibimbing ya Pak ya, Pak. Alhamdulillah amal luar biasa dari beliau nih di bulan Ramadan. Moga tambah berkah ya Pak. Sangat bermanfaat untuk kami semua di sini. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jateng. Terima kasih Bu Komalasari. Terima kasih banyak.
Selanjutnya untuk Bu Tati mau bertanya itu. Oh enggak, mohon maaf terlambat Mbak Lutfi. Menyimak aja Mbak, mohon maaf terlambat. Oke, nih selanjutnya barangkali masih ada pertanyaan khusus untuk materi. Pak Darlan itu Bu, Pak Darlan. Pak Darlan. Ya. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak Yanto, Pak Husnudin, Bulut, dan teman-teman semuanya. Terima Oke, siap Pak Darlan. Nah, betul. Ya, sukses juga karena itu dari luar Jawa Tengah. Ya. Dari Pangkalan Bun, ada yang dari Sulawesi. Untuk Pak Husnudin, itu dibuat grup-grup ya Pak Husnudin ya? Suaranya terputus, Pak. Suaranya terputus. Masih, ini terputus. Apa jelas? Halo? Jelas. Ya. Jelas, Pak. Itu dibuat grup-grup ya? Saya grupnya mana ini? Saya punya grup apa enggak Pak Husnudin? Pak Darlan pakai itu yang dulu, pakai yang non grup saja dulu, terus nanti kirim itu yang link yang sudah saya edarkan itu tinggal. Linknya diedarkan di apa ini Pak Husnudin? Ditusi apa? Ditusi ada. Oh, Ditusi. Iya. Bisa share ulang mungkin ya. Iya, di share ulang aja tolong ya. Ya. Itu kalau jenengan masuk ke yang non itu, yang non grup, itu di sana juga sudah ada alamat link yang bisa diisi. Sudah kami di dalamnya itu ada link yang bisa masuk ke link itu sama. Yang penting masuk sana dulu, nanti di sana sudah ada alamat itu. Ya sudah, nanti tak coba dulu sehingga saya belum bisa banyak komen ini. Pakai yang non grup, terus itunya pakai pengawas ya passwordnya. Oh, non grup, passwordnya pengawas. Iya betul. Ditusi ya. Iya. Oke, ya itu dulu. Husnudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Agus Pak dari Kota Pekalongan ini mau menanyakan, ini bedanya apa yang ikut grup dan tidak ikut grup? Kalau bisa ya dibagi aja pengawas madrasah ada berapa orang, dibagi berapa grup itu kan lebih intensif. Itu aja, mohon jawabannya. Suaranya terputus Pak. Mohon diulangi lagi Pak Agus. Oke, terima kasih. Suaranya terputus Pak. Bedanya apa? Aplikasi ini yang ikut grup dan tidak ikut grup. Nah, kalau bisa dibagi saja, Wasmat Sejateng ada berapa, oleh Pak Husnudin kan nanti sudah nyata. Kita tinggal mendownload aplikasi. Itu aja Pak Husnudin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Husnudin. Ya. Pokoknya yang merasa belum masuk grup, silakan masuk ke yang non grup dulu. Nanti di sana ada alamat supaya nanti bisa masuk gitu, Pak. Itu aja. Halo. Jadi yang belum masuk grup ikut yang bukan grup dulu. Yang itu kan ada aplikasi untuk yang non grup. Nah, silakan buka aplikasi yang untuk non grup. Nanti di sana ada petunjuk untuk dapat ngisi link. Oh, gitu. Dan linknya itu sebagai alat untuk dapat kami mengisi, untuk dapat kami memberikan itu aplikasi yang ada namanya dengan kayak gitu, Pak. Linknya ada di RAR itu tadi. Ada itu, ada di dalam aplikasi non grup. Oh, kami udah pakai HP mungkin nggak nyambung lah Pak, nggak keluar itunya linknya. Iya, ada di aplikasi non grup. Kalau habis diisi password pengawas saya gitu, Pak. Oke. Jadi yang non grup itu passwordnya pengawas. Dicari ulang aja Pak Husnudin, ditusi pengawas yang non grup. Yang non grup ya, tolong yang non grupnya di itu Pak dikirim lagi biar masuk. Biar update. Nanti yang ketinggalan kan nggak tahu. Iya. Ya, nanti kita update lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada
terima kasih Pak Agus dari Kota Pekalongan. Monggo selanjutnya barangkali masih ada pertanyaan tentang seputar aplikasi dari supervisi pembelajaran yang dibuat oleh Pak Agus Nudin. Kalau boleh saya mau tanya lagi Bu, kalau berkenankan. Monggo dari silen ini. Pak Izzuddin. Pak Izzuddin, silakan Pak Izzuddin. Pak Kusnudin, mohon tanya. Untuk yang grup itu kan memiliki password yang beda-beda. Apakah juga yang di non grup itu juga nanti sama atau ada bedanya Pak, yang grup sama non grup? Terima kasih yang Pak. non grup passwordnya semuanya pengawas Pak. Oh, yang non grup juga pengawas passwordnya. Enggak, tulis saja kata ada pengawas. namanya masing-masing Pak. Enggak ada namanya. Oh, ada ya? Tidak ada namanya, tinggal tulis pengawas saja kayak gitu. Oh gitu. Untuk yang grup Pak, itu kan masih digunakan atau kita menuju ke yang non grup semua? Yang sudah ada, yang sudah punya grup, silakan pakai yang grup. Tapi kalau yang merasa belum pernah mengirim nama di dalam link, itu masuk ke yang pengawas, yang non grup. Oh iya, ya nambahi untuk yang masuk ke non grup itu di mana ya untuk masuk ke non grupnya? Apa ada grup sendiri? Itu di aplikasi RAR yang saya yang kami bagi. Yang ditusi ya? Iya, yang ditusi. Aplikasi. Atau nanti saya nanti saya masukkan ke dalam konten di YouTube saya nanti supaya bisa di deskripsinya, ambil di aplikasi di sana. Pak Husnudin. Oh ya. Mungkin yang rare itu dibuka biar pada perso ya. Yang rare dibuka di slide show kan itu di share. Nah, itu nanti kan di situ sudah ada file yang non grup itu biar Bapak Ibu lebih mudah memahami. Sehingga apa yang sudah di-download dari rare itu langsung bisa dikerjakan itu. Ya, gitu ya. Oke. Ini usulan yang baik. Jadi saya coba buka ya Pak ya. Yang RAR. Saya tutup dulu nanti. Hanya 1-2 detik ya sampaikan. Aku banyak sekali faktor antara dalam potensi konflik Indonesia. Sebentar Pak, masih nyari. Mohon maaf, saya pakai komputer yang tidak saya pakai untuk membuat ini. Jadi oh ini berarti kan di RAR-nya itu sudah ada grup 1 sampai grup 6 apa ya? Iya betul, ada grup 1 sampai grup 6. Oh cuma terus yang ada pula yang non Ya yang non grup aku belum nemu loh. Yang Excel-nya loh Pak. Iya. Yang Excel tapi untuk kami RAR-nya juga tapi belum kalau nemu, misalnya Pak, belum HP. ada ya nanti kami kirim kembali. Nanti aja pelan-pelan, ada teman-teman. Nanti setelah acara ini selesai aja Pak. Oke, betul. Jadi nanti saya share kembali lewat TUSI, dan untuk yang luar Jawa Tengah barangkali nanti Pak Idi barangkali bisa memfasilitasi kami untuk dapat menyebarkan Pak. Ya, siap. Pak Husnudin Bulut, sedikit informasi untuk teman-teman yang dari luar Jawa Tengah, dari Sumsel, dari Kalimantan. Untuk sertifikat dan juga materi nanti kita masukkan di website ya. Websitenya Bapak Ibu bisa ketik saja Ruang Pengawas Madrasah Berbagi.
Jadi di situ nanti akan ada menu sertifikat, kemudian ada menu materi. Nah, di menu sertifikat dan menu materi itu, Bapak Ibu bisa mencari nama sertifikat panjenengan sendiri. Jadi karena kita komunikasinya kalau di Jawa Tengah kita punya grup, kalau di luar Jateng otomatis nanti kita manfaatkan websitenya. Jadi buka websitenya namanya Ruang Pengawas Madrasah Berbagi. Kemudian di situ ada menu materi dan juga ada menu sertifikat. Nanti akan kita kaitkan sertifikat di website dan juga materi di website. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yanto informasinya. Jadi monggo Bapak Ibu yang membutuhkan aplikasi, materi, kemudian sertifikat nanti bisa melalui website Pokjawas Berbagi. Oke, monggo Pak Husnuddin tadi mau dibukakan share screen-nya. Halo Pak Husnuddin. Ya, halo, gimana Bu? Tadi akan share screen kan? Mungkin bisa saya bantu dari sini mungkin ya. Webnya nggak bisa dikirim. Oh ya. Iya Pak Idi Joko, monggo. Oke. Bentar ini saya cari dulu. Ya. Sudah masuk ya? Masuk sudah. Ya. Nah, ini kalau kita buka ini sudah dari rare ya. Iya. Ini file besarnya ini kita buka. Nah, isinya kan banyak ini. Iya. Nah, grup 1 sampai 6 lah. Bapak Ibu yang tidak masuk di grup bisa buka yang ini ya Pak Husnuddin ya. Iya betul, aplikasi non-group. Nah, ini aplikasi non-group kita buka. Ya. Nah, dah. Tinggal dah bisa ini ya. Dah bisa langsung. Iya, jadi password-nya pakai kata pengawas. Pengawas ya. Itu posisi password-nya yang di coba mana? Dibuka di bagian depan, Pak. Masuk ya, ke depan, ya. Pak. Ya. Di home. Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan ya. Kanan atas. Nah, itu. Masukkan kata pengawas pada ini ya. kotak di bawah. Ini ya. Iya, betul. Ya, kecil semua ya. Boleh besar, boleh kecil, boleh perpaduan. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Oke. Nah, udah? Udah. Itu nama Bisano. Lah, itu sudah ada. Itu di bawah kata pengawas itu sudah ada link yang kalau misalnya ada ini ya? untuk nanti ini memiliki ya? yang Ini bisa dikopas enggak nih? Linknya ini ya? Iya betul. Oh, iya. Jadi link ada di sini nih. Bapak Ibu bisa masuk dari link sini. Saya copy. Tulis di chat aja Pak Idi. Enggak. Ini bisa dikopas Pak ya? Coba saya copy. Oke. Itu alamat linknya sama kok, sama yang sama yang beredar di TUSI. Ya. Oke, nanti saya kirimkan ulang di grup. Saya kira ini, terima kasih. Bisa saya tutup ya share-nya ya. Iya. Yeah. Monggo dilanjut. Terima kasih Pak Idi Joko telah membantu meng-sharekan. Monggo Bapak Ibu barangkali masih ada pertanyaan tentang aplikasi. Kami tunggu. Mumpung masih ada waktu 15 menit lagi. Cukup. Cukup? Iya. Tadi nge-share-nya di TUSI apa ya Pak? Mas Ibu? Di TUSI aja, di TUSI. Ada. Di TUSI 1. TUSI yang bentuknya RAR Pak. Oh, yang file paparan? Ya, betul. Oke, terima kasih. Password-nya pakai Pokjawas. Pengawas, Bu. Bukan Pokjawas. Pengawas. Pengawas ya, maaf. Pengawas. Silakan dicoba mau Bapak Ibu. Barangkali ada
pertanyaan atau ada aplikasi yang belum bisa dibuka, bisa ditanyakan di sini. Assalamualaikum Mbak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Wihartati. Iya, terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Usnuudin ya? Usnuudin. Usnudin. Iya, terima kasih aplikasinya. Gini Mbak Lutfi, mohon maaf ini di luar konteks nih, saya mau tanya. Tadi yang dari Pangkalan Bun Ibu siapa ya Mbak? Kalau bisa saya minta alamatnya. Terima kasih Mbak, karena saya mau ke sana ini. Ibu Sundari, Bu. Halo, assalamualaikum, Ibu Sundari. Oh, Ibu Sundari. Oh iya. Ya, minta nomor teleponnya ya Ibu ya. 0823. Iya, bentar. Maka Nuwun Ibu. Oh nggih, sama-sama. Bisa melalui chat Bu Sundari, di chat Sapri dengan Bu Sri Hartati. Nuwun Mbak Lutfi, mohon maaf ganggu. Ya, Mbak Tati, sami-sami. Oke, Bapak Ibu, kalau sekiranya cukup untuk pertanyaan tentang aplikasi sebagai penyempurnaan pengembangan aplikasi yang sudah dibuat oleh Pak Husnudin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih sekali kepada Pak Husnudin yang telah memberikan jariah ilmu yang luar biasa untuk Bapak Ibu pengawas se-Jawa Tengah. Semoga jariah ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, menjadi amal soleh, ladang amal soleh bagi Pak Husnudin. Amin, amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita tunggu untuk aplikasi-aplikasi berikutnya dari teman-teman Pokjawas Madrasah se-Jawa Tengah dan se-Indonesia, bahkan se-Indonesia ini. Karena teman-teman Pak Idi Joko sudah diajak bergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Mbak Lut, ini terima kasih ini yang datang ini ada dari Bengkulu, dari Palembang, dari Jawa Barat, dari Kalimantan, pokoknya komplit deh. Oke, dari Bandung tadi ada. Ada ya. Campur-campur Mas. Ya, makasih Pak Yono. Makasih banget. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu semua se-Indonesia, Pokjawas Madrasah se-Indonesia yang telah bergabung di kegiatan webinar Pokjawas Provinsi Jawa Tengah seri pertama dengan tema pengembangan aplikasi layanan berbasis aplikasi. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berlangsung pada seri 2, seri 3, dan seterusnya. Ini adalah awal dari Pokjawas Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan layanan berbagi pada semua pengawas se-Indonesia. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi pengawas se-Indonesia maupun bagi binaan-binaan kita. Amin, amin. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, karena untuk sesi tanya jawab saya kira sudah cukup. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah lebih afdolnya biar kegiatan pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita simak doa oleh Bapak Arif Budi. Silakan Pak Arif untuk memberikan doa, untuk menyampaikan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, rekan-rekan pengawas, syukur alhamdulillah webinar pada pagi hari ini dapat berjalan tanpa suatu hambatan yang berarti. Semoga materi hari ini dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai pengawas. Bapak Ibu, rekan-rekan pengawas, marilah sejenak kita panjatkan doa sebagai bentuk syukur atas terlaksananya webinar pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, pada hari ini kami Engkau izinkan bersilaturahim, menimba ilmu dalam rahmat-Mu yang karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik kehidupan, tak ada satupun kebaikan kami rasakan, kecuali itu yang Engkau anugerahkan. Tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan, kecuali dari kesalahan yang kami lakukan. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wahai Engkau Al-Mu'iz, jadikanlah kami pengawas madrasah yang sinergis. Berilah kemampuan membangun kompetensi yang dinamis. Janganlah Engkau jadikan kami apatis. Ya Allah, ya Ghafar, yang Maha Pengampun, anugerahkanlah pada diri kami jiwa yang santun pada setiap madrasah kala kami tuntun, sehingga madrasah selalu berprestasi. Ya Allah, ya Razak, yang Maha Pemberi, berikanlah kekuatan lahir batin kepada kami. Amin. Untuk tetap teguh berdiri di tengah segala perubahan yang terjadi, agar kami tetap dapat mengabdi. Ya Allah, yang salam, yang memberi kesejahteraan, kabulkanlah doa-doa yang kami panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, semoga mudah-mudahan doa yang telah dipanjatkan bisa terijabah, ilmu yang sudah didapat kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat, barokah untuk semuanya, bagi pengawas maupun bagi binaan kita semua. Semoga madrasah semakin hebat, bermartabat, semakin mandiri dan berprestasi. Amin ya Allah. Oke, Bapak Ibu, sudah sampai pada penghujung kegiatan webinar pada pagi hari ini. Marilah kegiatan webinar pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua pengawas Jawa Tengah, pengawas madrasah Jawa Tengah yang telah berpartisipasi aktif pada kegiatan webinar hari ini. Dan mohon maaf kami sebagai moderator apabila atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat melaksanakan tusi pengawas madrasah sehingga menjadi pengawas yang selalu diidam-idamkan oleh binaan kita. Sekian dari kami akhiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.